Dari semua pengetahuan diri yang penting, memahami bagaimana Anda belajar adalah yang paling mudah diperoleh. Ketika saya bertanya kepada orang, bagaimana cara Anda belajar, kebanyakan dari mereka tahu jawabannya. Tetapi ketika saya bertanya, apakah Anda bertindak berdasarkan pengetahuan ini, sedikit yang menjawab ya. Dan namun, bertindak berdasarkan pengetahuan ini adalah kunci kinerja, atau lebih tepatnya, tidak bertindak berdasarkan pengetahuan ini menghukum seseorang untuk tidak berkinerja. Apakah saya pembaca atau pendengar? Dan bagaimana saya belajar? Adalah pertanyaan pertama yang harus diajukan. Tetapi itu bukanlah satu-satunya pertanyaan. Untuk mengelola diri secara efektif, Anda juga harus bertanya, apakah saya bekerja dengan baik dengan orang lain, atau saya seorang yang menyendiri? Dan jika Anda bekerja dengan baik dengan orang lain, Anda kemudian harus bertanya, dalam hubungan apa? Beberapa orang bekerja dengan baik sebagai bawahan. Jenderal George Patton, pahlawan militer Amerika besar Perang Dunia Kedua, adalah contoh utama. Patton adalah komandan pasukan teratas Amerika. Namun ketika dia diusulkan untuk sebuah komando independen, Jenderal George Marshall, Kepala Staf Amerika Serikat, dan mungkin orang yang paling berhasil dalam memilih orang dalam sejarah AS, mengatakan, Patton adalah bawahan terbaik yang pernah dihasilkan oleh tentara Amerika, tetapi dia akan menjadi komandan terburuk. Beberapa orang bekerja dengan baik sebagai anggota tim. Orang lain bekerja dengan baik sendiri. Beberapa memiliki bakat luar biasa sebagai pelatih dan mentor, yang lainnya hanya tidak kompeten sebagai mentor. Pertanyaan penting lainnya adalah, apakah saya menghasilkan hasil sebagai pembuat keputusan atau sebagai penasihat? Banyak orang yang berkinerja terbaik sebagai penasihat tetapi tidak bisa menanggung beban dan tekanan untuk membuat keputusan. Banyak orang lain, sebaliknya, membutuhkan seorang penasihat untuk memaksa diri mereka sendiri untuk berpikir. Kemudian mereka dapat membuat keputusan dan bertindak dengan cepat, percaya diri, dan penuh keberanian. Inilah alasan, dengan cara, bahwa orang nomor 2 dalam sebuah organisasi sering gagal ketika dipromosikan ke posisi nomor 1. Posisi teratas membutuhkan seorang pembuat keputusan. Pembuat keputusan yang kuat seringkali menempatkan seseorang yang mereka percayai ke posisi nomor 2 sebagai penasihat mereka, dan dalam posisi itu orang tersebut luar biasa. Tetapi di posisi nomor 1, orang yang sama gagal. Dia atau dia tahu apa keputusan yang seharusnya diambil tetapi tidak dapat menerima tanggung jawab untuk benar-benar mengambilnya. Pertanyaan penting lainnya untuk ditanyakan termasuk, apakah saya berkinerja dengan baik di bawah tekanan, atau apakah saya membutuhkan lingkungan yang sangat terstruktur dan dapat diprediksi? Apakah saya bekerja dengan baik dalam organisasi besar atau kecil? Sedikit orang yang bekerja dengan baik di semua jenis lingkungan. Berulang kali, saya telah melihat orang yang sangat sukses di organisasi besar gagal secara memalukan ketika mereka pindah ke organisasi yang lebih kecil. Dan sebaliknya juga benar. Kesimpulannya perlu diulangi, jangan mencoba mengubah diri Anda sendiri, Anda kemungkinan besar tidak akan berhasil. Tetapi kerjakan keras untuk meningkatkan cara Anda berkinerja. Dan cobalah untuk tidak mengambil pekerjaan yang tidak bisa Anda lakukan atau hanya akan Anda lakukan dengan buruk. Apa nilai-nilai saya? Untuk dapat mengelola diri sendiri, akhirnya Anda harus bertanya, apa nilai-nilai saya? Ini bukan pertanyaan tentang etika. Dalam hal etika, aturan-aturannya sama untuk semua orang, dan ujiannya adalah yang sederhana. Saya menyebutnya, tes cermin. Pada awal abad ini, diplomat yang paling dihormati dari semua kekuatan besar adalah Duta Besar Jerman di London. Dia jelas ditakdirkan untuk hal-hal besar, menjadi menteri luar negeri negaranya, setidaknya, jika bukan kanselir federalnya. Namun pada tahun 1906 dia tiba-tiba mengundurkan diri daripada memimpin sebuah makan malam yang diadakan oleh korps diplomatik untuk Edward VII. Raja adalah seorang pelacur terkenal dan membuat jelas jenis makan malam yang diinginkannya. Duta besar tersebut dilaporkan mengatakan, saya menolak untuk melihat seorang germo dalam cermin saat saya bercukur pagi-pagi. Itu adalah tes cermin. Etika mengharuskan Anda untuk bertanya pada diri sendiri, apa jenis orang yang ingin saya lihat di cermin saat pagi? Apa yang merupakan perilaku etis dalam satu jenis organisasi atau situasi adalah perilaku etis dalam yang lain.
Tetapi etika hanya bagian dari sistem nilai, terutama dari sistem nilai organisasi. Bekerja di sebuah organisasi yang sistem nilainya tidak dapat diterima atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda sendiri mengutuk seseorang baik kepada frustrasi maupun tidak berkinerja. Pertimbangkan pengalaman seorang eksekutif sumber daya manusia yang sangat sukses yang perusahaannya diakuisisi oleh sebuah organisasi yang lebih besar. Setelah akuisisi, dia dipromosikan untuk melakukan jenis pekerjaan yang dia lakukan dengan baik, yang mencakup memilih orang untuk posisi penting. Eksekutif tersebut sangat percaya bahwa sebuah perusahaan harus merekrut orang untuk posisi-posisi tersebut dari dalam hanya setelah menghabiskan semua kemungkinan di dalam. Tetapi perusahaannya yang baru percaya pada melihat keluar untuk mendatangkan darah segar. Ada yang bisa dikatakan untuk kedua pendekatan, dalam pengalaman saya, yang benar adalah melakukan keduanya sebagian. Namun, keduanya, pada dasarnya tidak kompatibel, bukan sebagai kebijakan tetapi sebagai nilai. Mereka mencerminkan pandangan yang berbeda tentang hubungan antara organisasi dan orang, pandangan yang berbeda tentang tanggung jawab organisasi terhadap orang-orang dan perkembangan mereka, dan pandangan yang berbeda tentang kontribusi paling penting seseorang terhadap sebuah perusahaan. Setelah beberapa tahun merasa frustrasi, eksekutif tersebut berhenti dengan kerugian keuangan yang cukup besar. Nilai-nilainya dan nilai-nilai organisasi tersebut hanya tidak kompatibel. Demikian pula, apakah sebuah perusahaan farmasi mencoba untuk mendapatkan hasil dengan melakukan perbaikan kecil terus-menerus atau dengan mencapai terobosan yang kadang-kadang sangat mahal dan berisiko tidak terprediksi bukanlah pertanyaan ekonomi yang utama. Hasil dari kedua strategi tersebut mungkin sama saja. Pada dasarnya, ada konflik antara sistem nilai yang melihat kontribusi perusahaan dalam hal membantu dokter melakukan lebih baik apa yang sudah mereka lakukan dan sistem nilai yang berorientasi pada penemuan ilmiah. Apakah sebuah bisnis harus dijalankan untuk hasil jangka pendek atau dengan fokus pada jangka panjang juga merupakan pertanyaan nilai. Analis keuangan percaya bahwa bisnis dapat dijalankan untuk keduanya secara simultan. Bisnis yang sukses tahu lebih baik. Tentu saja, setiap perusahaan harus menghasilkan hasil jangka pendek. Tetapi dalam konflik antara hasil jangka pendek dan pertumbuhan jangka panjang, setiap perusahaan akan menentukan prioritasnya sendiri. Ini bukanlah pertentangan utama tentang ekonomi. Ini pada dasarnya adalah konflik nilai mengenai fungsi bisnis dan tanggung jawab manajemen. Konflik nilai tidak terbatas pada organisasi bisnis. Salah satu gereja pastoral yang paling cepat berkembang di Amerika Serikat mengukur kesuksesan berdasarkan jumlah jemaah baru. Pemimpinnya percaya bahwa yang penting adalah berapa banyak pendatang baru yang bergabung dengan jemaat. Tuhan yang Maha Baik kemudian akan melayani kebutuhan rohani mereka, atau setidaknya kebutuhan dari persentase yang cukup. Gereja pastoral, evangelikal lainnya percaya bahwa yang penting adalah pertumbuhan rohani orang. Gereja tersebut menyingkirkan pendatang baru yang bergabung tetapi tidak masuk ke dalam kehidupan rohani gereja. Sekali lagi, ini bukanlah masalah angka. Pada pandangan pertama, tampaknya gereja kedua tumbuh lebih lambat. Tetapi gereja kedua mempertahankan proporsi pendatang baru yang jauh lebih besar daripada yang pertama. Pertumbuhannya, dengan kata lain, lebih solid. Ini juga bukan masalah teologis, atau hanya sekunder. Ini adalah masalah tentang nilai-nilai. Dalam sebuah debat publik, seorang pendeta berargumen, kecuali Anda pertama kali datang ke gereja, Anda tidak akan pernah menemukan pintu menuju kerajaan surga. Tidak, jawab yang lain. Sampai Anda pertama kali mencari pintu menuju kerajaan surga, Anda tidak pantas berada di gereja. Organisasi, seperti orang, memiliki nilai-nilai. Agar efektif di sebuah organisasi, nilai-nilai seseorang harus kompatibel dengan nilai-nilai organisasi tersebut. Mereka tidak perlu sama, tetapi mereka harus cukup dekat untuk bisa hidup berdampingan. Jika tidak, orang tersebut tidak hanya akan merasa frustrasi tetapi juga tidak akan menghasilkan hasil. Kekuatan seseorang dan cara seseorang berkinerja jarang bertentangan, keduanya saling melengkapi. Tetapi terkadang ada konflik antara nilai-nilai seseorang dan kekuatan-kekuatan mereka. Apa yang seseorang lakukan dengan baik, bahkan sangat baik dan sukses, mungkin tidak sesuai dengan sistem nilai seseorang.
Dalam hal itu, pekerjaan tersebut mungkin tidak terlihat layak untuk menyumbangkan seluruh hidup seseorang, atau bahkan sebagian besar hidup seseorang. Jika boleh, izinkan saya menyisipkan catatan pribadi. Banyak tahun yang lalu, saya juga harus memutuskan antara nilai-nilai saya dan apa yang saya lakukan dengan sukses. Saya sangat sukses sebagai seorang bankir investasi muda di London pada pertengahan tahun 1930-an, dan pekerjaan tersebut jelas cocok dengan kekuatan saya. Namun, saya tidak melihat diri saya memberikan kontribusi sebagai manajer aset. Saya menyadari bahwa apa yang saya hargai adalah orang-orang, dan saya tidak melihat ada gunanya menjadi orang terkaya di pemakaman. Saya tidak memiliki uang dan tidak ada prospek pekerjaan lain. Meskipun depresi terus berlanjut, saya berhenti, dan itu adalah keputusan yang tepat untuk dilakukan. Nilai-nilai, dengan kata lain, adalah dan harus menjadi ujian utama. Di mana saya berada? Sejumlah kecil orang tahu dengan sangat cepat di mana mereka berada. Matematikawan, musisi, dan koki, misalnya, biasanya menjadi matematikawan, musisi, dan koki pada saat mereka berusia 4 atau 5 tahun. Dokter biasanya memutuskan karir mereka di masa remaja mereka, jika tidak lebih awal. Tetapi sebagian besar orang, terutama orang-orang yang sangat berbakat, sebenarnya tidak tahu di mana mereka berada sampai mereka jauh melewati pertengahan 20-an. Namun, pada saat itu, mereka seharusnya tahu jawaban dari 3 pertanyaan, apa kelebihan saya? Bagaimana cara saya berkinerja? Dan, apa nilai-nilai saya? Dan kemudian mereka dapat dan seharusnya memutuskan di mana mereka berada. Atau lebih tepatnya, mereka seharusnya bisa memutuskan di mana mereka tidak berada. Orang yang telah belajar bahwa dia atau dia tidak berkinerja dengan baik di sebuah organisasi besar harus telah belajar untuk mengatakan tidak pada posisi di dalamnya. Orang yang telah belajar bahwa dia atau dia bukanlah pembuat keputusan harus telah belajar untuk mengatakan tidak pada tugas pengambilan keputusan. Seorang Jenderal Patton, yang mungkin tidak pernah belajar ini sendiri, seharusnya telah belajar untuk mengatakan tidak pada sebuah komando independen. Sama pentingnya, mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini memungkinkan seseorang untuk mengatakan pada sebuah kesempatan, tawaran, atau penugasan, ya, saya akan melakukannya. Tetapi inilah cara saya seharusnya melakukannya. Inilah cara strukturnya. Inilah cara hubungannya. Inilah jenis hasil yang harus Anda harapkan dari saya, dan dalam kerangka waktu ini, karena ini adalah siapa saya. Karir yang sukses tidak direncanakan. Mereka berkembang ketika orang-orang siap untuk kesempatan karena mereka mengetahui kekuatan, cara kerja, dan nilai-nilai mereka. Mengetahui di mana seseorang berada dapat mengubah orang biasa, pekerja keras dan kompeten tetapi sebaliknya biasa-biasa saja, menjadi pelaku luar biasa. Apa yang harus saya sumbangkan? Sepanjang sejarah, sebagian besar orang tidak pernah harus bertanya, apa yang harus saya sumbangkan? Mereka diberitahu untuk menyumbangkan apa, dan tugas mereka ditentukan baik oleh pekerjaan itu sendiri, seperti yang terjadi pada petani atau tukang, atau oleh seorang tuan atau nyonya rumah, seperti yang terjadi pada pelayan rumah tangga. Dan sampai saat yang sangat baru-baru ini, dianggap bahwa sebagian besar orang adalah bawahan yang melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Bahkan pada tahun 1950-an dan 1960-an, para pekerja pengetahuan baru, yang disebut sebagai pria organisasi, melihat ke departemen personil perusahaan mereka untuk merencanakan karir mereka. Lalu pada akhir tahun 1960-an, tidak ada yang ingin diberitahu apa yang harus dilakukan lagi. Pria dan wanita muda mulai bertanya, apa yang ingin saya lakukan? Dan apa yang mereka dengar adalah bahwa cara untuk memberikan sumbangan adalah dengan melakukan hal-hal Anda sendiri. Tetapi solusi ini salah seperti halnya solusi pria organisasi sebelumnya. Sangat sedikit dari orang-orang yang percaya bahwa melakukan apa yang mereka inginkan akan mengarah pada sumbangan, pemenuhan diri, dan kesuksesan yang mencapai salah satu dari ketiganya. Tetapi masih tidak ada kembali ke jawaban lama dari melakukan apa yang Anda diperintahkan atau ditugaskan untuk dilakukan. Pekerja pengetahuan terutama harus belajar untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah diajukan, apa yang seharusnya sumbangan saya? Untuk menjawabnya, mereka harus menangani 3 elemen yang berbeda, apa yang dibutuhkan situasi, dengan kekuatan saya, cara saya bekerja, dan nilai-nilai saya,
Bagaimana saya bisa memberikan sumbangan terbesar terhadap apa yang perlu dilakukan? Dan akhirnya, hasil apa yang harus dicapai untuk membuat perbedaan? Pertimbangkan pengalaman seorang administrator rumah sakit yang baru ditunjuk.